Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak Gugas. Baiklah. Giliran saya Pak Gugas nggih. Ye, Assalamualaikum Pak Gugas. Waalaikumsalam Bu Nita. Apa kabar hari ini Pak Gugas? Alhamdulillah meski agak sedikit kurang baik Oh kesehatan. iya, heeh. Semoga lekas membaik ya Pak Gugas. Saya Iya, iya, dengar dari kemarin kok mencari saya ya Pak Gugas. Ada apa? Ada yang iya mau gini. dibicarakan? Iya Bu Nita, saya itu di sekolah itu ada masalah sedikit tentang anak didik saya Bu Nita. Saya pikir kalau saya pikir sendiri itu kok tidak ketemu nanti solusinya atau mungkin saya butuh masukannya dari Bu Nita. Seperti itu Bu Nita. Mm-mm. Iya Pak Gugas. Bisa diceritakan Pak Gugas masalah terkait anak didik yang mengganjal di Pak Gugas. Oh gitu ya. Baik Bu Nita, siswa saya itu sekarang duduk di kelas 6 Bu Nita. Ini namanya Bagas. Kebetulan anak didik tersebut sering tidak masuk sekolah. Yang Mm-mm. kedua, sering terlambat ketika datang itu. Yang ketiga, penampilannya sangat memprihatinkan Bu Nita, lusuh dan tidak terurus gitu Bu Nita. Itu Bu Nita. Mm-mm. Iya iya. Jadi namanya Gugas ya Pak. Namanya Bagas ya Pak Gugas ya Iya, tadi. hampir sama dengan saya Bu Nita. Saya agak bingung ini. Iya, iya. Kira-kira Heeh. Pak Gugas tahu nggak alasan kenapa anak itu bisa jadi seperti itu? Kok sampai telat, sampai Oh, iya, iya. penampilannya acak-acakan? Mungkin Pak Gugas bisa mencari tahu apa yang terjadi pada dia. Iya, baik Bu Nita. Anak tersebut itu seperti yang saya ceritakan tadi, sering terlambat. Terus itu tadi ya, penampilannya juga memprihatinkan, sering tidak masuk. Itu saya cross check di rumah Bu Nita. Saya cross Oke. check anak tersebut memang benar-benar kehidupannya, keluarganya itu memang sangat memprihatinkan. Anak tersebut kedua orang tuanya itu kan cerai Bu Nita. Cerai kebetulan ibunya barusan meninggal sekitar 1 tahunan ini. Dan akhirnya anak tersebut kurang dalam apa ya, kurang perhatian di rumah itu tinggal sama sama ayahnya sama kakaknya. Kakaknya pun SMP tidak tamat. Nah, Iya. jadi terus yang kedua ayahnya tersebut seorang peminum, Bunita, seorang peminum apa-apa kalau dimintai misalnya uang saku, dimintai apa, yang ada marah, yang ada kan sangat kasihan sekali anak ini Bagas ini. Terus selanjutnya masalah makan juga kadang itu sampai nggak makan, akhirnya ya seperti itu akhirnya kurang fokus Bunita ketika pembelajaran itu anak tersebut kurang fokus ya di sekolah ya kadang ya capek lelah kayak kayak apa ya tidurnya tidurnya apa ya malam Bunita itu kan sering-sering keluar malam karena kurang Iya, pengawasan iya. Mm-mm. itu Bunita. Heeh. Jadi pokok permasalahan pada muridnya Pak Gugas itu ada di keluarga ya Pak Gugas Di ya? keluarga betul betul di Heeh. keluarga. Iya, Heeh. benar sekali Pak Gugas. Kadang kalau di sekolah kita sudah perfect ke anak, tapi Iya, iya. ternyata di keluarga seperti itu. Ya kita tidak mau menyalahkan siapa-siapa ya Pak Gugas ya, memang keluarganya seperti itu. Tapi menurut Pak Gugas, kalau Pak Gugas ya, cara Iya, menyelesaikan masalah itu bagaimana Pak Gugas terkait si Bagas ini? iya. Saya sempat berkoordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah dan rekan sejawat. Anak kelas 6 ini seperti ini, punya masalah seperti ini, sering terlambat, sering tidak masuk. Saya sempat seperti itu. Akhirnya mau nggak mau yang aktif itu ya kita sendiri, Bunita, sebagai pendidik mau nggak mau kita harus mensupport anak itu biar masuk sekolah. Misalnya masalahnya apa, mungkin nggak Hmm. sekolah itu karena terbentur mungkin uang saku, Bunita, uang saku. Nggih, Yang iya. kedua ya tidak sarapan. Nah, akhirnya saya dengan teman sejawat itu, terus gimana caranya lah anak didik ini
pokoknya mau aktif, mau bersekolah, kita support lah, mulai dari uang saku kita patungan, yang kedua mungkin seragam sekolah itu kita belikan yang bagus, yang lama tidak usah dipakai sekarang sudah kekecilan, kita patungan. Akhirnya dengan solusi seperti itu anak didik itu kok jadi semangat sekolah gitu loh. Mm-mm. Saya Mm-mm. belikan baju baru, kaos kaki baru, itu anak didik itu akhirnya termotivasi, akhirnya mau ke sekolah aktif, mau ke sekolah aktif. Dari situ mungkin dari situ anak didik itu apa ya? Oh, Bapak Ibu guru itu perhatian sama saya. Akhirnya saya juga harus sekolah harus aktif. Mungkin seperti itu begitu. Jadi eh, Pak Gugas bersama teman-teman rekan Iya, guru secara mandiri Pak ya secara mandiri, melaksanakan iya, secara memberikan mandiri. membantu anak inilah Iya, supaya bisa berubah dan hasilnya akhirnya dia berubah ya Pak Gugas ya berubah iya total, seperti ya itu Pak positif Gugas banget ya. begitu. Iya. Anaknya bagaimana Pak Gugas setelah apa yang telah Bapak lakukan ini? Anaknya sekarang ke sekolah itu juga semangat, datang pagi, terus dia tampil beda, istilahnya penampilan juga sudah menarik, sudah bagus, nggak kayak kemarin-kemarin. Sampai rambut Hmm. itu kalau sudah panjangnya saya panggil, Mas ke sini. Itu saya sampai saya kasih uang 10.000, potong ya Le, potong nanti. Loh itu nah, ini seperti itu Bu. Saya suruh potong, Ya, akhirnya dia juga berangkat, besoknya sudah rapi, seperti itu Bu. Terus dari ya. segi akademik di sekolah juga nggak ketinggalan. Dia Mm-mm. juga bisa ngikuti teman-temannya gitu loh. Iya, Ya, bagus sekali Pak Gugas. Jadi ada perubahan yang ada signifikan perubahan. atas apa ya Iya, panjenengan. Untuk rekan-rekan guru, bagaimana Pak? Ada yang ya namanya juga banyak orang ya Pak ya. Pasti iya, ada pro dan betul. kontra. Itu Iya. ada enggak di antara rekan-rekan gurunya yang tidak mendukung apa yang telah Bapak lakukan selama ini? Sebelumnya ada Bu, sebelumnya ada, kontra itu ada. Eh, pastinya salah satu teman sejawat itu menjudge anak itu kurang aktif, sering tidak masuk, tapi dari situ tuh tidak melihat dulu apa sih masalahnya kok anak ini jadi tidak masuk, sering sering apa terlambat seperti itu. Nah, akhirnya Mm-mm. dari situ setelah setelah saya cross check juga saya juga juga adakan pertemuan kepala sekolah sama teman sejawat, keadaannya memang anak ini seperti ini. Terus kita sebagai pendidik itu masa kita harus diam? Intinya kita harus mensupport anak tersebut. Lah akhirnya lambat laun teman sejawat yang kontra tadi akhirnya melihat secara langsung kehidupannya. Eh, ayahnya memang kuli panggul, jadi ya penghasilannya tidak menentu untuk apa, kehidupan sehari ini sangat kurang. Jadi ya akhirnya tahu dan akhirnya teman sejawat itu mendukung semua dengan kegiatan seperti itu, disupport gitu Bu. Heeh. Iya, bagus sekali Pak Ugas. Jadi Iya, sedikit-sedikit Pak Ugas ya dengan apa action, nggak perlu iya, harus banyak ngomong. Akhirnya iya, ya yang dulunya kontra nggak mendukung apa yang Pak Ugas lakukan, sekarang akhirnya ikut mendukung seperti ikut itu. mendukung, iya ikut mendukung. Sekarang saya mau tanya komitmen Pak Ugas selanjutnya bagaimana atas apa yang pencapaian Bapak selama ini? Komitmennya yang jelas ingin memajukan dunia pendidikan, Bu Nita. Yang jelas dari yang kita hadapi permasalahan di sekolah itu, misalnya si A, si B, kita harus bisa memberikan solusi terbaik. Kita harus bisa sebagai pendidik itu, kita harus bisa memotivasi anak didik itu untuk ke depan, untuk lebih baik dan bisa meraih kesuksesan. Gitu Bu Nita. Iya, terima kasih Pak Ugas. Sangat luar biasa ya Pak Ugas komitmennya di bidang pendidikan ini. Iya. Setelah percakapan yang telah kita lalui selama ini, menurut Pak Ugas, apa ya yang telah Pak Ugas dapatkan dari percakapan kita ini tadi? Alhamdulillah dari sini saya bisa lega Bu Nita. Apa yang saya hadapi masalah yang di sekolah, saya bisa sharing dengan Bu Nita. Dari situ saya bisa menemukan solusi, menemukan apa ya, cara untuk Mm-mm. menyelesaikan masalah ini, masalah terkait
peserta didik saya yang sering tidak masuk, sering sering apa, sering Sering bolos sering tadi, bolos tuh, sering heeh, seperti itu, terkait Mbak. pakaiannya, Iya terkait akademiknya. Iya, 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 senang sekali Pak Gugas ya. Saya juga senang sekali Pak Gugas bisa berbagi apa yang jadi keresahan Pak Gugas di perasaan, sekolah iya, dan bisa ikut membantu Pak Gugas menyelesaikan masalah. Bang. Untuk selanjutnya saya harap Pak Gugas kalau ada permasalahan lagi bisa langsung menemui saya ya Pak Gugas ya. Iya Bahwa saya terbuka untuk panjenengan dan guru-guru lainnya. iya. Siap, Bu Nita. Memang kita sebagai pendidik itu kita nggak mungkin menyelesaikan masalah dengan sendiri. Pastinya kita kan butuh teman teman ngobrol lah. Mungkin di situ Iya, kita lebih nyaman, lebih bisa menyampaikan apa keluh kesah kita atau masalah yang kita hadapi di sekolah. Itu Bu mm-mm. Nita. Betul, Memang betul seperti sekali itu. Pak Gugas. Kadang kita juga perlu teman untuk ngobrol, untuk Iya, menyelesaikan apa yang jadi unek-unek dari kita. Karena sebagai pendidik kita kan tidak selalu tahu apa yang baik, iya. baik untuk anak-anak itu. Kita juga belajar, sama-sama belajar. Anak-anak belajar dari kita juga belajar dari anak-anak Pak Gugas ya. Intinya gini Jadi, Bu Nita. Iya, intinya kita bisa kolaborasi gitu Bu Nita. Dari iya, apa yang kita dapat, apa yang mungkin kita ada ganjalan atau masalah di sekolah, kita bisa sharing sesama teman sejawat, bisa teman yang lain, akhirnya kita bisa menemukan solusi untuk kedepannya untuk lebih baik gitu Bu Nita. benar sekali Pak Gugas. Terima Iya. kasih. Ada yang mau disampaikan lagi, Pak Gugas? Mungkin saya akan menggarisbawahi atau menyimpulkan eh, tentang obrolan hari ini, Bu Nita. Iya, Intinya kita sebagai pendidik itu kita tidak boleh menjudge dulu seorang seorang peserta didik. Kita harus tahu latar belakangnya dulu, masalahnya apa. Kita jangan melihat dari segi kondisinya si anak tersebut. Kita harus lihat ke dalam mungkin mm-mm. ada masalah keluarga atau masalah yang lain. Jadi kita tidak boleh langsung menjudge seperti langsung, oh ini nggak baik kan nggak boleh. Jadi kita sebagai pendidik harus lebih lebih masuk lagi, lebih bisa tahu masalah yang dihadapi seorang peserta didik. Seperti Iya, itu, benar. Bu Nita. Iya, iya, betul sekali, Pak Gugas. Karena kita sebagai seorang peserta didik, seorang pendidik, nggak Iya, boleh hanya melihat luarnya saja, iya, covernya saja. betul, betul. Kayak seperti itu. Kadang ada sesuatu lah di belakangnya. Memang Iya, seringkali manusia kan seperti itu, Pak Gugas ya. Semoga kita dijauhkan dari hal-hal iya, seperti itu. iya, Nah, iya. Gugas. Baiklah, sudah selesai Pak Gugas. Tidak ada yang perlu disampaikan lagi. Cukup, Bu Nita. Sudah plong, Baiklah, sudah. Iya, Alhamdulillah. Baiklah Pak Gugas, saya juga ada keperluan lagi masuk ke kelas lagi. Jadi obrolan yang sangat menarik Pak Gugas. Terima kasih. iya. Jaga Assalamualaikum. kesehatan Pak Gugas. Ya, selalu sehat, selalu semangat, Bu Nita. Amin. Waalaikumsalam Pak Gugas. Terima Iya. kasih.